Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musdalifah, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Mataram, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tugas UAS Linguistik Umum dengan studi kasus fenomena bahasa generasi Z, atau biasa disapa dengan Gen Z. Fenomena bahasa generasi Z sangat menarik karena banyak menggunakan singkatan, campuran bahasa Indonesia dan Inggris, serta emoji sebagai makna dan gaya tutur khas media sosial seperti TikTok. Secara sosiolinguistik, fenomena ini menunjukkan identitas sosial Gen Z yang dipengaruhi oleh media digital dan lingkungan pergaulan. Sedangkan dari sisi semantik, terjadi pergeseran makna seperti emoji menangis, yang tidak hanya bermakna menangis, tetapi juga ekspresi tertawa berlebihan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan beberapa cuplikan video dari TikTok yang saya ambil sebagai contoh nyata penggunaan bahasa generasi Z dalam kehidupan sehari-hari. Itu tuh apa tuh? Duh, rame banget, bikin FOMO nih. Yuk. Nah, dalam video tersebut, penutur mengatakan, jadi FOMO nih. FOMO berarti fear of missing out, yaitu rasa takut ketinggalan setiap informasi, atau tren, aktivitas, atau pengalaman yang sedang dialami orang lain. Dalam konteks bahasa generasi Z, FOMO sering digunakan untuk menggambarkan keinginan untuk ikut tren meskipun sebenarnya tidak terlalu ingin, rasa cemas jika tidak ikut aktivitas sosial, dan dorongan untuk selalu update di media sosial. Nah, secara semantik, kata FOMO mengalami pemadatan makna dari istilah psikologis menjadi ungkapan rasa takut tertinggal tren atau aktivitas sosial. Nah, kalau dari sudut pandang sosiolinguistik, penggunaan istilah FOMO menunjukkan pengaruh budaya global dan media sosial terhadap pilihan bahasa generasi Z. Tahu nggak sih kemarin masa dia datang ke tempat itu? Iya, makanya kenapa dia sus banget ya? Tahu? Nah, dalam cuplikan tadi menunjukkan penggunaan kata sus yang berasal dari kata suspicious. Sus berasal dari bahasa Inggris yang berarti suspicious, yang kemudian dipendekkan dan dipopulerkan oleh generasi Z terutama melalui media sosial. Makna dalam bahasa Gen Z, sus berarti sesuatu yang terasa aneh, perilaku yang patut dicurigai, sering digunakan secara santai atau bercanda. Nah, secara semantik, kata sus mengalami pemendekan dan pergeseran makna menjadi sesuatu yang mencurigakan, namun sering digunakan secara santai atau bercanda. Sedangkan secara sosiolinguistik, istilah ini menandai keakraban kelompok dan solidaritas antar penutur sesama generasi Z. Cuplikan berikutnya menampilkan penggunaan singkatan dari BTW yang sering digunakan oleh generasi Z, biasa dibaca by the way. BTW lagi apa? BTW. Kata BTW merupakan singkatan dari by the way, yang berfungsi sebagai penanda peralihan topik dalam percakapan. Nah, secara semantik, makna BTW tetap sama seperti bentuk aslinya, tetapi mengalami pemendekan sehingga lebih praktis digunakan dalam komunikasi digital. Sedangkan dari perspektif sosiolinguistik, penggunaan BTW menunjukkan gaya bahasa informal dari pengaruh bahasa Inggris dalam interaksi generasi Z di media sosial. Cuplikan selanjutnya menampilkan penggunaan kata gas yang sangat populer di kalangan generasi Z. Ferdi, Apaan? main yuk. Gas. Ferdi, Apaan? udah pernah ke tempat baru yang viral tuh belum sih? Belum. Ayo kesana yuk. Gas. Kata gas dalam konteks ini tidak bermakna bahan bakar, melainkan digunakan sebagai ungkapan persetujuan, semangat, atau ajakan untuk segera melakukan sesuatu. Nah, kalau secara semantik, kata gas mengalami pergeseran makna dari makna leksikal ke makna pragmatis dalam komunikasi informal. Kalau dari sisi sosiolinguistik, penggunaan kata gas menunjukkan gaya bahasa santai dan solidaritas kelompok, khususnya di media sosial seperti TikTok.
Cuplikan berikutnya menunjukkan penggunaan emoji sebagai bagian dari komunikasi generasi Z. Breaks my heart when you say I'm just a friend to you. Friends. Dalam video tersebut, penutur hanya menuliskan emoji menangis tanpa penulisan kata-kata. Emoji tersebut tidak selalu bermakna menangis atau tertawa secara harfiah, tetapi digunakan untuk mengekspresikan emosi berlebihan, humor, atau ironi. Secara semantik, emoji berfungsi sebagai penanda makna nonverbal yang dapat mengalami pergeseran makna tergantung konteks penggunaannya. Sementara itu, dari sudut pandang sosiolinguistik, penggunaan emoji mencerminkan kebiasaan komunikasi digital generasi Z yang mengutamakan kecepatan, ekspresivitas, dan kedekatan sosial. Dengan demikian, emoji dapat dianggap sebagai bentuk bahasa visual yang melengkapi bahkan menggantikan kata dalam interaksi daring. Kita tidak perlu menggunakan bahasa panjang lebar lagi. Ada makna dari penggunaan emoji-emoji tertentu. Sesuai dengan penggunaannya, itu bahkan lebih simpel dan maknanya sudah tertera sesuai dengan emoji yang diberikan. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah saya paparkan, dapat disimpulkan bahwa fenomena bahasa Gen Z mencerminkan dinamika bahasa yang terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan media sosial. Penggunaan singkatan seperti FOMO, SUS, by the way, dan GAS, campur kode bahasa Indonesia, Inggris, serta penggunaan emoji menunjukkan adanya variasi bahasa yang dipengaruhi oleh faktor sosial dan konteks komunikasi. Melalui pendekatan sosiolinguistik dan semantik, saya menemukan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai identitas dan sarana ekspresi bagi generasi Z. Demikian video analisis fenomena bahasa generasi Z yang saya susun untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah linguistik umum. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ahyati Kurniamala Niswaryana, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah linguistik umum atas ilmunya. Saya menyadari bahwa video ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu dosen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.